Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka, silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Bukan dongku sawangan jantungku dan marem ganggunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Apa kabarnya orang baik? Aku berharap di video ini gak ada air mata ya. Karena apa? Kalian mau tahu video ini saya ambil di hari Kamis bareng dengan video-video sebelumnya yang sudah kalian tonton yang berurai air mata. Kenapa? Karena video itu akan tayang di hari ini, sedangkan video ini akan tayang besok di hari Jumat. Jadi pasti kalian akan nonton video yang pertama. Video di mana Mas Tulus sudah meler-meler, nangis-nangis gara-gara anak bajang. Nggak tahu di video itu ada rasa sukacita yang luar biasa, rasanya kayak piye yo, kayak yang sebenarnya tangisannya bukan tangisan sedih ya, tapi tangisan bahagia sebetulnya. Tapi yang oke lah. Mudah-mudahan di video ini Bismillah nggak ada air mata ya. Amin amin ya robbal alamin. Video ini akan tayang di hari Jumat teman-teman, karena hari Jumat Mas Tulus alhamdulillah atas izin Allah berkat campur tangan teman-teman Mas Tulus besok hari Jumat insya Allah akan bisa sedekah takjil. Nggak banyak, cuma 100. Terus Mas Tulus itu pengennya besok bikin sendiri. Jadi gini, ada yang pesen, ada yang Mas Tulus bikin sendiri gitu loh. Jadi pengen tuh sedekahnya itu dari ada tenagaku di situ ya. Ada tenagaku di mana aku masak sendiri, aku persiapkan sendiri, nanti baru kita bagikan ke masjid. Pengen niatnya seperti itu. Jadi kalau besok Mas Tulus pasti sibuk dari pagi sampai ketemu sore. Ya, hari Sabtu Minggu Mas Tulus free, nggak ada kerjaan ngelakban kue karena kosong. Jadi mungkin kalau hari Sabtu Minggu video terbaru, kalau yang hari Jumat video hari ini. Nggak apa-apa ya teman-teman, mau video lama mau video baru, yang penting Mas Tulus nemenin kalian dengan sukacita, dengan ketampanan Mas T yang sangat tidak luar biasa. Aku diseneni guys dari pagi itu apa jenenge, ada namanya Nur ya. Mamanya ngasih nama Nur. Jadi ini anak tuh cewek tapi tomboy kayak lanang ngono. Lek ngomongnya gur ceplas ceplos gitu. Logat-logatnya itu ya logat-logat Jawa bagian sono lah gitu. Dan kalau ngeliat aku nangis tuh gak pantas Lek, nangis sih kayak ngopo. Aku dikata-katain sama dia kalau aku nangis. Jadi ya seneng-seneng, apa ya, seneng-seneng tertusuk hatiku dengan bahasanya. Tapi ya itulah keunikan anak-anak Bajang ini luar biasa ya. Sehat berkah untuk teman-teman semua. Semoga hari ini gak ada air mata, amin. Semoga teman-teman semua dalam kondisi yang sehat. Doa terbaik bagi teman-teman yang sekarang mungkin sedang sakit, semoga cepat sembuh. Yang punya perkara, semoga perkara masalahnya segera selesai. Yang sedang kurang baik keuangannya, rumah tangganya, usahanya, atau apapun yang sedang kurang baik tadi, semoga Allah jadikan baik.
baik sesuai dengan harapan kita. Yang sedang punya tanggungan hutang piutang juga saya doakan semoga hutang endang lunas. Allah izinkan kabul, hutangnya segera terselesaikan. Amin amin ya robbal alamin. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official tanpa terkecuali dalam dan juga luar negeri. Teman-teman yang mau ikutan untuk nonton silahkan ditonton. Teman-teman yang sudah sering bolak-balik datang selamat datang, yang baru salam kenal, yang sudah ikutan dengan follow dengan subscribe terima kasih, yang baru atau yang lama. Yang belum subscribe ayo subscribe dulu, pencet tombol loncengnya, like-nya jangan lupa, dibantu share ke media sosial yang kalian punya. Jangan skip iklan yang pendek yang panjang boleh. Teman-teman yang mau nyawer ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video ya. Terima kasih banyak untuk kasih sayangnya teman-teman. Kalian sudah tulis hadir, mendoakan, saling mendoakan segala macam di kolom komentar. Itu sudah wujud kasih sayang dari kalian. Mas Tulus nggak bisa balas satu-satu ya. Mudah-mudahan lemah teles Gusti Allah sing bales. Terima kasih yang sudah absen, yang sudah nyawer tanpa terkecuali. Untuk semuanya saja terima kasih banyak. Allahu Akbar. Sirahku kumat meneh guys. Kebanyakan nangis. Jadi di sini di sini sakit aku. Di atas ini nih, di bagian sini nih. Kalau kebanyakan nangis itu di sini sama di sini biasanya sakit. Karena nangisnya itu nggak berhenti sebentar kok, sholat zikir meneh ngono nangis meneh. Nanti dikit-dikit lihat anak-anak bajang nangis lagi. Jadi kayak yang guys, kayak tertarik gitu loh uratnya itu karena nangisnya tuh kayak yang keseduh-seduh banget. Jadi aduh luar biasa ya Allah Akbar. Mudah-mudahan bukan pertanda buruk apapun itu, mudah-mudahan memang pertanda yang baik. Jadi aku tadi nangis, jadi sakitnya karena tangisannya yang berlebihan, bukan karena pertanda akan adanya sesuatu. Oke? Sehat berkah untuk kita semua. Di video ini Mas Tulus banyak menerima kabar dari teman-teman terkait dengan penemuan ladang singkong ya. Di video ini saya akan samarkan namanya jadi ladang singkong supaya tidak terbenet oleh pihak Yusuf ya. Jadi ada penemuan ladang singkong di kawasan Bromo Tengger ya. Ada di semacam tempat wisata sebetulnya, karena itu juga bisa dibilang hutan lindung juga di kawasan Bromo. Ditemukan 59 titik ladang ganjur. Oke, ganjurnya jangan singkong ya. Ladang ganjur dengan titik di sekitar 59 dan luasnya hampir 1 hektar lebih di Bromo. Ya, ini lagi bergulir cerita-cerita dari netizen, masyarakat ini katanya drone harus begini, harus bayar begini, pantesan nggak boleh pakai drone dan seterusnya. Jadi teman-teman, penemuan ini juga merupakan proses hukum yang memang sudah digelar oleh Polsek atau Polres Lumajang. Kalau saya salah mohon dikoreksi. Jadi memang sedang ada penyelidikan katanya. Nanti kita akan cek secara detail kira-kira infonya seperti apa. Dan kalian pasti bertanya-tanya, apa pandangan Eyang soal kejadian ini? Apakah marah, apakah tidak? Nanti kita akan bahas, saya akan sampaikan sebelumnya ya. Sebelumnya terima kasih matur nuwun Gusti Allah berkahi jenengan. Nasi bok akhirnya Allah izinkan ada, Allah izinkan cukup. Akan kita gelar tanggal 28 Maret 2025 di hari Jumat terakhir di bulan Maret ya. Terima kasih banyak untuk yang sudah membantu. Meskipun sudah cukup, Mas Tulus masih open sampai tanggal 28 nanti. Kalian yang masih pengen ikutan sedekah nasi bok, silahkan cek kolom deskripsi. Transfernya minimal Rp12.000, maksimalnya unlimited. Yang masih pengen nambahin terus, katanya ada yang bilang Senin baru THR turun. Jadi Senin sama THR sama gaji katanya baru pada turun. Jadi mungkin Senin masih banyak yang mau nambahin, nggak apa-apa. Mau ada yang nambahin, mau ada yang tidak. Pokoknya saya sudah bersyukur Allah cukupkan. Kalau dilebihkan kita doakan semoga semakin berkah. Jadi kalau yang masih pengen nambahin,
sampai tanggal 28 nanti meskipun sudah tercukupi, Mas Tulus masih terima. Silahkan cek kolom deskripsi, nggih. Matur sembah nuwun tanpa terkecuali untuk semua yang sudah membantu. Gusti berkahi jenengan, usaha, usia, keluarganya Allah jadikan berkah. Kemudian sedekahnya bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah. Allah tukar dengan kesehatan, Allah tukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Mas Teh doakan jenengan yang sedekah ke Mas Teh, amin. Hajat baiknya segera Allah kabul dan sedekahnya jadi media tolak bala untuk jenengan dan keluarga. Dan apapun hajatnya, apapun tujuannya, sedekahnya jenengan semoga Allah jadikan pahala. Allah sampaikan kepada sesuatu yang jenengan tuju sesuai dengan yang jenengan hajatkan. Amin amin ya rabbal alamin. Matur sembah nuwun. Terima kasih banyak. By the way, anyway Baswe, setelah drama tangisan yang menggebu-gebu tadi pagi aku sempat ngobrol sama tim masak kalau antara Senin sama Sabtu atau Minggu kita akan gelar among-among, tapi akhirnya kita akan pastikan bahwa among-among itu akan kita gelar di tanggal 25 supaya lebih aman, harinya juga lebih bagus di hari Selasa tanggal 25 Maret 2025. Jadi teman-teman, kemarin sudah didoakan, sudah diaminkan sedekah nasi box kita sesuai kuota. Ya, memang kalau untuk among-among kami tidak ngejar kuota, seadanya saja meskipun kami punya target. Kalau sampai target alhamdulillah, tidak pun kita akan buat seadanya. Tetapi kalau kalian tanya sudah cukup atau belum, jujur belum sesuai target. Jadi teman-teman yang masih mau ikut among-among atau pengen nambahin atau mau mencukupi, silahkan DM Mas Tulus, siapa tahu ada orang baik yang tergerak hatinya pengen bantu. Jadi among-among sistemnya yang banyak bisa ngasih yang sedikit bisa dibantu dengan yang ngasih yang banyak. Siapa tahu masih ada tangan-tangan baik yang siap membantu mencukupkan, silahkan DM Mas Tulus, nggih. Matur sembah nuwun. Ndak juga ndak apa-apa nggih teman-teman. Seadanya kita akan gelar, kalau sesuai dengan kuota itu lebih alhamdulillah lagi. Jadi target kami segini, belum cukup dengan targetnya. Kalau memang adanya segitu ya alhamdulillah. Karena kemarin nasi box aja dengan doakan itu Allah cukupkan dengan jalan Allah, dengan cara Allah. Jadi Mas Tulus minta bantuan teman-teman, mudah-mudahan sedekah nasi box untuk among-among akbar kita ini juga Allah cukupkan. Amin. Semoga Allah kirimkan orang-orang baik untuk membantu sedekah among-among kita. Amin amin ya rabbal alamin. Matur sembah nuwun. Khusus untuk among-among, teman-teman yang masih pengen bantu silahkan DM ya. Oke, yang mau ikutan silahkan, masih ada waktu sampai hari Selasa teman-teman ya. Silahkan cek kolom komentar, Mas Tulus sematkan paling atas, rekeningnya Permata, transfernya nggak ada batasannya, seikhlasnya. Jangan nanya lagi minimal berapa ya, seikhlasnya, Rp1.000 pun nggak apa-apa. Kalau sudah ikutan silahkan kirimkan nama yang diamong-amongi dengan nama bapak kandungnya ke WhatsApp yang sudah saya sematkan juga di kolom komentar. Ye. Matur sembah nuwun, terima kasih Gusti berkahi jenengan. Mudah-mudahan pahalanya disampaikan kepada jabang bayi yang diamong-amongi, atau tempat, atau usaha, atau apapun yang sedang diamong-amongi. Semoga Allah jadikan keberkahan, semakin ngalir rezekinya, dan juga semakin menjadi barokah untuk segala sesuatunya. Amin amin ya rabbal alamin. Matur sembah nuwun. Ojo kebiasaan. Amin. 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 Tapi yo nggak ngerti juga sih, siapa tau lamine corondol dikabul sama Allah ya. Nanti katanya among-among juga akan tercukupi, lek tenang ae. Amin, tak amini to rek, mungkin donga apik ya. Itu kan doa yang bagus, jadi saya aminkan saja. Siapa tahu nanti tiba-tiba ada yang, Mas kurangnya berapa, tak cukupi ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jujur sih agak banyak. Jadi Mas Tulus juga kayaknya kalau ada yang minta, ada beberapa orang gitu mungkin lebih enak karena jumlahnya nggak sedikit kurangannya. Jadi ya wes lah, kita ada aminkan doanya Cerondol ya, meskipun doanya dia tadi nyerobot, ngocehnya dia nyerobot pas saya lagi doa. Sekali lagi saya ulangi doanya, semoga yang sudah bantu among-among, sudah berniat untuk among-among, baik untuk badan, untuk usaha, semoga pahalanya Allah sampaikan kepada jabang bayi yang diamong-amongi, semoga pahalanya juga Allah sampaikan kepada usaha atau apapun yang sedang diamong-amongi, Allah jadikan lebih berkah.
Amin amin ya rabbal alamin. Matur sembah nuwun, terima kasih. Nek ngono kan pas ya, sudah sesuai. By the way, anyway, busway juga teman-teman, minyak bidara stoknya juga sudah ada. Tetapi untuk bulan ini Mas Tulus cuma dibagi 18 ya. Sudah dikirim ke Bali sama ke NTT. Dikirim 3 berarti tinggal 15 ya. Teman-teman yang mau pesan minyak bidara, DM ke WhatsApp di 0857, sebutkan nama alamat lengkap, kemudian ke situ saja sebutkan nomor HP yang bisa dihubungi dan juga jumlahnya berapa ya. Mendeng ngosek tandol, tak babit karo anek wong ngomong kok mau nggih nangis, saiki nggawe jengkel koncoan karo demit marai. Durasine wis dawa-dawa mangah ngoceh ae. Delok nang 13 menit pisan. Tak bleh wingi kemarin. Kadang guyuk ke, kadang nangis ke, kadang jengkel ke, dan nganyel ke telak tenan. Ya teman-teman yang mau pesan minyak bidara silakan ke 0857, sebutkan nama alamat lengkap, nomor HP-nya bisa dihubungi. Oke, pesannya berapa? Ke 0857 di deskripsi nggih. Atur sembah nuwun yang sudah pesan, semoga segera sampai manfaat jadi obat. Mbak Lia, terima kasih sudah repeat order terus. Mbak Lia setiap bulan, alhamdulillah, semoga jadi obat ya Mbak. Amin amin ya rabbal alamin. Matur sembah nuwun. Terima kasih banyak guys. Yo kono lungo sik kan terus arep bahas sesuatu. Baik, heboh penemuan 59 titik ladang ganjur di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ya. Diketahui ladang tersebut ditemukan di zona rimba yang diprediksi luas totalnya tidak lebih dari 1 hektar ya. Dari keterangan polisi, ladang ganjur tersebut berada di Desa Argosari, Kecamatan Senduro, Lumajang, dan juga Kepala Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru telah menyampaikan juga atau menuturkan bahwa di 18 sampai 21 September 2024 telah dilakukan penyelidikan oleh Polres Lumajang, TNI, dan juga perangkat desa. Jadi penemuannya ini sudah lama, kemudian diluaskan lagi penyelidikannya sehingga lebih luas lagi penemuan ladang ganjurnya seperti itu ya. Dan mudah-mudahan nanti ditemukan tersangkanya, apakah maaf dari pengelola dari Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau memang ada oknum-oknum lain, nanti kita cari tahu. Karena dari klarifikasinya sih katanya ya ini memang ada oknum, dan untuk pengelola dari Taman Nasional itu sendiri katanya tidak ikut campur dan tidak terlibat, konon katanya seperti itu ya. Netizen lalu menghubung-hubungkan nih, kan selama ini di Bromo itu dilarang menerbangkan drone tanpa pilot yang pertama. Kemudian harus bayar 2 juta. Itu pun dibatasi untuk lingkup yang boleh diliput dengan drone. Jadi boleh bayar, kemudian ada syaratnya. Ada pilotnya, ada yang mandu, dan seterusnya. Kalau dari Balai Taman Nasionalnya sendiri menyampaikan bahwa di sekitar Bromo itu kan memang ada situs-situs yang memang dijadikan tempat ibadah bagi saudara-saudara kita suku Tengger atau yang memang memiliki kepercayaan itu, sehingga drone tadi disampaikan merupakan sesuatu cara yang dibilang untuk menghormati bahwa memang ada situs-situs yang memang digunakan mereka untuk sembahyang dan seterusnya. Artinya memang ada kegiatan keagamaan di situ untuk menghargai situs tersebut, katanya dari pihak Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, sehingga mereka menyampaikan sebetulnya pelarangan ini bukan karena memang mereka sudah tahu sebelumnya ada ladang ganjur atau dan sebagainya, tapi memang karena memang ada situs-situs tadi, tempat-tempat yang digunakan sebagai tempat ibadah untuk menghargai atau menghormati, sehingga kalau toh boleh menerbangkan drone harus dicari titik-titik tertentu yang tidak melewati tempat tersebut. Artinya alasannya memang untuk alasan toleransi. Tetapi di sisi lain netizen langsung bertanya-tanya, semakin besar asumsinya, semakin banyak pertanyaan-pertanyaan yang mereka goreng kemudian digeser kemana-mana. Oh jadi sengaja ya, takut ketahuan ya, ini ya, itu ya, nanti nggak boleh ngebeli drone tuh, ternyata ada ini ada itu. Bahkan banyak selebritis juga yang spill ini di media sosial mereka. Jadi ini lumayan ramai teman-teman, sehingga
Ya, salah apakah tidak sudah pasti salah. Karena memang katanya ada masyarakat yang memang mengelola tempat itu, entah mereka tahu atau tidak tahu soal yang ditanam itu ganjur atau bukan, tetapi mereka diiming-imingi dengan uang yang katanya 1 bulan 15 juta atau apa gitu. Jadi mereka menanam ganjur itu pasti ada koordinatornya dong, ya kan? Dan mereka diiming-imingi uang katanya satu kali panen apa-apa gitu 15 juta per orang atau per klub atau per kelompok ya. I don't know soal itu. Mudah-mudahan nanti segera ditemu. Aku sih gini ya, salah satu pikiranku dengan Eyang itu sama teman-teman. Jadi kalau bisa nih diusut dengan tuntas, dicari sampai ke akar-akarnya. Karena ya nggak menutup kemungkinan itu ada oknum yang bermain di belakang sini. Ini bukan menuduh ya, tapi tidak menutup kemungkinan pasti akan ada, kalau memang dicari tahu, kalau memang ada oknum pasti akan terbuka di sini. Makanya kalau bisa dibuka sedalam-dalamnya sampai ke akar-akarnya supaya ketahuan apakah memang ada oknum tertentu. Meskipun klarifikasi dari badan Taman Nasional tersebut juga sudah menyampaikan bahwa mereka tidak tahu menahu soal ini dan memang itu sedang dilakukan penyelidikan sudah sejak tahun lalu katanya, sejak akhir tahun 2024. Itu salah satu alasan mereka mengklarifikasi penyampaian itu. Dan juga katanya sudah ditangkap tersangkanya, sudah dinyatakan sebagai tersangka dan artinya juga memang ya yang orang balai ini tidak terlibat. Artinya karena mereka tidak jadi tersangka, mungkin akan jadi saksi atau apa. Jadi ya kita kawal terus kasus ini teman-teman, semoga segera menemukan jalur terang. Dan aku tadi seperti yang aku sampaikan bahwa kalau misalnya ada oknum-oknum yang memang memanfaatkan momen ini, orang-orang yang punya kepentingan, artinya orang yang memiliki jabatan, ya, yang menaungi wilayah tersebut, entah balai Taman Nasional atau siapapun dia, entah anggota ormas, kemudian ada anggota-anggota instansi tertentu, ini mudah-mudahan segera ditemukan juga dan segera bisa ditanggulangi ya. Mudah-mudahan segera selesai. Karena ini merupakan benda terlarang yang tidak boleh diedarkan di Indonesia secara legal. Secara ilegal, sorry. Harus legal ya, karena memang sebetulnya ada manfaatnya. Tetapi kalau berlebihan ini jadinya masuk dalam jenis obat-obatan terlarang atau psikontropika ya. Lalu apa pandangan Mas Tulus, apa pandangannya yang terkait dengan ini? Bahkan ada yang DM aku gini, apa ini lahan yang disalahgunakan atau dialih fungsikan? Salah satunya memang betul. Salah satunya betul. Dan apakah Eyang baik-baik saja? Tidak. Eyang meripate abang pas sekali tak kasih tahu. Sebetulnya jujur teman-teman, beliau ini sudah menyampaikan alih fungsi. Kalau kalian sebetulnya mengerti dengan penyampaiannya, sering menyebut hutan, sering menyebut desa, sering menyebut hutan belantara yang tidak ada orang. Di video-video saya sebelumnya, saya lumayan sering mendapatkan clue seperti itu. Bahkan saya pribadi yang menyampaikan juga baru sadar di video ini. Atau waktu membahas ini. Memang betul, Eyang tuh sering kali bilang akan ada alih fungsi di beberapa titik, hutan, soal ini. Pikiran kita mungkin akan mengarah ke pembangunan tambang, untuk proyeksi ini, untuk yang hijau dibangun perumahan dan seterusnya. Mungkin pemikiran kita akan di situ dan kita akan sedikit bergeser bahwa tidak menyangka hal seperti ini akan tertanam dan konon katanya juga sudah beberapa kali panen. Luar biasa kan? Nah, ini hal-hal yang lepas dari pandangan kita sebagai masyarakat. Selama ini kita nggak tahu, makanya kalau kalian tanya ekspresinya Eyang apa, dia nggak banyak komentar tapi meripate abang. Bayangin saja. Bayang no wae wong lek ora nesu mripate wis abangnya berarti di atasnya nesu, di atasnya marah. Dan Eyang ketika aku tanya, yang masih ada nggak titik-titik seperti ini di Indonesia? Aku bilang, titik yang menanam ganjur ini di Indonesia apakah masih banyak di hutan-hutan terlarang Nusantara? Jawaban Eyang apa coba? Wakih alias banyak. Ada titik-titik tertentu yang memang mereka justru menanam. Bahkan Eyang ada satu titik katanya, satu tempat di mana
itu satu warga, itu satu desa tahu bahwa itu tanaman ganjur, tapi mereka jadikan ladang untuk mengais rezeki. Itu yang disampaikan Eyang. I don't know ini di dalam negeri atau di luar negeri, aku nggak tahu, tapi Eyang bilang kalau ada satu, mungkin di negara atau di tempat itu, di pemerintahan itu dilegalkan atau apa, aku nggak tahu. Tapi Eyang bilang juga ada satu tempat, yang memang itu jadi bahan mereka untuk hidup. Artinya kalau kita biasanya nanam singkong, nanam jagung, nanam padi buat kita hidup, mereka tuh nanam ganjur itu. Aku nggak tahu di mana, apakah di Indonesia, apakah di mana, aku nggak tahu. Tetapi titik seperti ini untuk Indonesia sendiri, untuk dalam negeri atau Nusantara itu masih banyak sekali. Ternyata Eyang juga menyampaikan clue seperti ini masih banyak. Sayangnya beliau tidak menjabarkan titiknya di mana, sehingga lakukan penyelidikan lagi para pemimpin daerah kita, para instansi-instansi kepolisian, TNI dan seterusnya. Semoga Allah berikan keterangan dalam tanda kutip, Allah menjadi penunjuk arah untuk hal-hal seperti ini bisa terbongkar semua supaya tidak ada lagi hal-hal yang buruk di sekitar kita. Yang sangat saya sayangkan, Bromo ini merupakan salah satu tempat yang digunakan oleh suku Tengger atau orang-orang dengan keyakinan tertentu di luar Muslim atau di luar agama lain, atau mereka apa namanya Hindu atau apa, saya kurang paham. Tetapi ini merupakan tempat yang sakral, tempat yang keramat bagi saudara-saudara kita yang meyakini bahwa itu tempatnya mereka untuk beribadah, artinya untuk bermunajat, untuk tirakat. Tempat yang keramat, tempat yang bagus untuk bermunajat kepada Tuhan, kalian gunakan buat nanam ganjur. Kuwi jenenge bajigur, gara-gara kowe nanem ganjur. Ini satu hal yang harus diperbaiki sesegera mungkin. Tidak mokal, tidak salah, dan tidak salah tempat ketika ada perkara musibah yang berhubungan dengan tanah di Indonesia ini. Banyak jembatan putus, banyak bendungan jebol, larinya ke tanah. Gara-gara apa? Kemarin kalau kita bahas oknum, ya kan? Akhirnya yang kaya raya oknumnya, yang sugih oknumnya bukan cuma korupsi, ternyata juga bisnis ini menjanjikan yang kaya adalah mereka yang memiliki bisnisnya, lari ke penjara masih bisa beli kamar, sedangkan yang terdampak oleh kemarahan alam terkait dengan ini adalah kita-kita yang tinggal di tempat-tempat yang rawan. Apakah ini juga memicu musibah-musibah yang terjadi? Ini luar biasa, ada campur tangan di sini, sehingga hati-hati sekali. Maaf, aku tidak mau mengarahkan adanya musibah di dunia atau di Indonesia ini terkait dengan hal-hal seperti ini ya. Tapi kalau mereka berhubungan, itu maksudnya disebabkan 100% karena mereka tidak. Tapi secara garis besar, kalau di garis besarkan mereka saling berhubungan, itu menurut saya juga sangat-sangat berhubungan. Sehingga mudah-mudahan ada regulasi-regulasi lain untuk desa-desa, tempat-tempat tertentu, khususnya yang terpencil-terpencil. Sorry, Eyang sih menyebutkan satu tempat, tapi sayangnya kalau saya sebutkan nanti takutnya ini akan jadi kontroversi. Aku nggak mau menyebutkan itu, tapi yang aku agak kaget adalah tempat itu pada dasarnya adalah tempat orang-orang yang religius ya, tempat-tempat orang yang religius, tapi ternyata ada ladang atau ada tanaman seperti itu. I don't know, dan saya sudah berjanji juga eh sama Eyang untuk tidak membuka ini secara jauh. Siapapun yang bertanya saya nggak akan membuka itu, tapi memang artinya beliau menyampaikan satu titik bahkan ini lebih besar daripada yang ini. Ya, yang sangat disayangkan sama Eyang adalah ini terjadi, ini ditanam di tanah keramat. Artinya mungkin oke, kalau kalian tanya, cuman lingkupnya doang kok, itu bukan di Bromo langsung, jauh dari Bromo misalnya. Ini jauh dari sini. Mungkin kalian akan berpikir seperti itu, tapi kekuasaan dari wilayah keramat itu kan juga cukup luas, sehingga sangat-sangat disayangkan, di mana pemerintah juga sudah mencanangkan bahwa wilayah ini merupakan jadi taman nasional gitu loh teman-teman. Jadi secara undang-undang dilindungi oleh negara dan itu milik negara, diawasi dan juga dirawat oleh negara, sehingga kalau digunakan sebagai titik seperti ini, wah, ini sudah di luar jalur kemanusiaan. Ini sudah sesuatu yang dilarang ya. Yang aku agak
agak sangsikan sebetulnya ketika ada sebuah apa celetukan eyang yang di mana engko lek gununge jeblok gede nesu, engko lek gununge gitu. Dan ternyata dampaknya ini bisa lumayan drastis teman-teman. Dan apa ya istilahnya itu kalau bahasanya eyang, dengan adanya kejadian ini tuh ada karma yang terbentuk, ada kesialan yang terbuat, ada kesialan yang terbungkus dan itu harus dilepas, harus diuculi. Makanya saya harap ini segera diselesaikan, sesegera dicari, jangan putus, jangan takut dengan meskipun oknumnya itu adalah pejabat. Aku minta teman-teman dari dinasti lagi, instansi tertentu yang menangani kasus ini khususnya ke pihak kepolisian untuk dicari secara konkret. Kalau saya boleh ngomong, maaf, saya tidak nyuruh, tapi maksudnya saya hanya menyarankan kalau boleh dicari ke akar-akarnya, dicari sampai dapat ini kemana. Kalau memang ada oknumnya, mudah-mudahan sih memang orang-orang yang bukan oknum. Rasanya tuh kalau ngelihat penjahat bukan pejabat tuh rasanya lebih tenang gitu loh. Rasanya juga akan jengkel banget ketika kita tahu di NTT tuh ada seorang Kapolres, ya, di mana Kapolsek atau Kapolres saya kurang paham, itu tuh menjadi tersangka terkait dengan kasus pedofilia anak sama narkoba. Bajigur nggak, Wi? Ya, ini satu poin-poin tertentu. Jadi ya semoga tidak ada itu supaya kita lebih lega sedikit, tapi harus dicari seakar-akarnya sampai ke akar-akarnya supaya ini bisa segera ditemukan. Dan kalau memang mereka memiliki lini bisnis seperti ini, misalnya dia punya titik lain selain di Bromo, ini juga bisa segera ditemukan juga ya. Dan mungkin juga larangan-larangan menggunakan drone ini harus dijelaskan secara detail kemudian supaya tidak ada hal-hal seperti ini ya, kemudian ke depan dicek dulu, oh di sekitar ini nggak ada apa-apa kok. Meskipun kalian mungkin menghormati, kalian bisa izin dulu dengan yang dilewati atau situs-situs tersebut kemudian menyampaikan kami ingin melakukan penyelidikan dan seterusnya, sehingga hal-hal seperti ini bisa ditanggulangi dan jangan sampai ada titik-titik berikutnya yang justru merebak di mana-mana. Karena mohon maaf yang menyampaikan bahwa titik seperti ini masih banyak di Indonesia. Di hutan-hutan yang tidak terdata, di hutan-hutan yang tidak terlihat, yang mungkin akan susah untuk dideteksi. Tetapi ternyata titik penanaman ganjur ini masih melimpah di mana-mana. Sayangnya tadi yang saya sebutkan ini mengikat karma kepada tanah, artinya bumi kita sepertinya juga masih akan terdampak dengan ini, akan menjadi apa ya? Ikatan karmanya itu akan berulang di tanah sehingga ya hati-hati setelah ini kita akan masuk musim kemarau atau musim kering sehingga tanah dengan kontur yang kering itu juga ketika ada gempa dangkal dan seterusnya ini satu yang berbahaya dan juga letusan gunung di beberapa titik juga. Bahkan yang menyampaikan eh, dalam waktu dekat itu akan ada gunung yang sudah erupsi akan erupsi lagi. Aku nggak tahu gunung apakah di Jawa, apakah di luar Jawa, aku nggak tahu. Tapi beliau menyampaikan ada gunung yang ngamuk, istilahnya sedikit ngambek gara-gara kejadian seperti ini. Sehingga akan erupsi dalam waktu dekat. Aku nggak tahu gunung yang mana, kita lihat nanti ya. Apakah memang gunung yang dalam Pulau Jawa atau di luar Pulau Jawa, I don't know. Sekali lagi ini wujud kekecewaan alam terhadap kita bahwa memanfaatkan sesuatu harus sesuai dengan fungsinya, bahwa tidak sesuai dengan fungsi akan berbuah apa? Berbuah keburukan dan juga karma. Kembali ke haknya Allah, sekali lagi ini Allah buka jadi pelajaran juga dan mudah-mudahan kalau ada oknum, saya betul-betul saya ingatkan, kalau misalnya saya boleh ngomong dan saya itu presiden, saya cari sampai akar-akarnya ini supaya ketahuan ya. Karena ada kemungkinan kalau mereka masih punya lini bisnis seperti ini di titik-titik yang lain. Artinya mungkin ya di Jawa-Jawa lain mungkin masih ada titiknya. Tempat beliau masih menanam ladang seperti ini lagi, kita cari tahu ya. Mudah-mudahan sih segera ditemukan dan seluruh tim dari pihak kepolisian, TNI dan seterusnya semoga diberikan izin sama Allah untuk segera membongkar beberapa titik lain selain titik yang ini ya. Maaf yang saya sampaikan hanya sesuatu yang disampaikan yang bukan sesuatu yang bisa dipercaya. Silahkan kalian cerna, silahkan kalian lihat untuk kedepannya. Apakah memang masih ada titik-titik seperti ini? Nanti kita hitung sama-sama ya, kita lihat sama-sama. Oke, terima kasih itu yang Mas Tulus bisa bahas terkait dengan video penemuan ganjur di wilayah kawasan Taman Nasional Bromo Tengger. Seperti itu ulasannya dan kekecewaannya yang juga luar biasa dan artinya ini ya sesuatu yang harus dirubah. Ya mudah-mudahan segera dirubah dan segera terputus dari karma
Sehingga elemen tanah menjadi satu poin yang bisa diminimalisir kalau memang ada musibah elemen tanah ya. Seperti itu, terima kasih. Semoga manfaat. Terima kasih banyak. Jangan lupa jadi berkat antar sesama teman-teman. Jangan lupa juga untuk terus jadi manfaat bagi orang-orang sekitar kita. Jangan lupa terus berdoa semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Amin. Teman-teman yang saat ini sedang seret rezekinya semoga lancar lagi. Kalian yang sekarang mungkin belum bekerja semoga cepat dapat kerjaan. Yang sudah kerja semoga rezekinya berkah barokah. Amin. Kalian yang sekarang mungkin sedang punya hajat, pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya momongan, pengen punya rumah, pengen punya usaha, pengen punya kendaraan. Amin. Semoga hajat kita segera Allah kabul. Amin ya Allah. Teman-teman yang sekarang mungkin sedang merintis usaha, semoga usahanya lancar. Kalau yang dagang semoga laris manis. Amin. Yang sedang jual aset juga semoga asetnya segera terjual. Oke. Kalian yang sedang nonton video ini juga Mas Tulus, semoga kita semua termasuk orang-orang yang beruntung yang dihindarkan dari virus, penyakit, bala dan juga musibah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Matur sembah nuwun, saya harus pamit. Terima kasih banyak. Ini video akan tayang di hari Jumat ya teman-teman ya. Sabtu Minggu videonya pasti fresh karena video terbaru. Kalau Jumat Mas Tulus akan repot dari pagi sampai ketemu sore. Terima kasih Mas Tulus, pamit mundur ya. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.